Selamat datang pada kelas pengantar manajemen proyek. Perkenalkan, saya adalah Supardianto yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kelas ini, ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan bahas mengenai tujuan dan skop dari suatu proyek. Oke, kita lihat dulu capaian pembelajarannya. Untuk topik kita kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan visi proyek, mampu memahami mengenai skop, dan mampu memahami mengenai hasil akhir yang diinginkan dari suatu project. Ya. Ini adalah outline kita. Kita akan membahas mengenai definisi project management, tujuan project, scope project, dan batasan pada scope project. Oke, kita masuk dulu ke introduction project management. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika kita membahas mengenai project management, maka itu berarti bahwa kita akan melakukan proses pengelolaan, ya, pengelolaan terhadap apa? Terhadap proyek, mulai dari awal hingga akhir, sehingga eh, tercapailah ya segala perencanaan, pelaksanaan, bahkan pemantauan atau evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek ini itu bisa sukses dan sesuai dengan harapan, ya. Di mana nanti di dalam project management itu sendiri akan terlibat beberapa tugas atau beberapa aktivitas, ya. Seperti penentuan tujuan proyek, penentuan scope proyek, gitu ya, pengelolaan sumber daya, dan memastikan bahwa proyek dapat terselesaikan dengan tepat, pada tepat waktu, anggaran, dan kualitasnya juga terjamin. Oke. Nah, kita lihat sekarang untuk pengertian tujuan dari suatu proyek. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, kita masuk ke bagian yang pertama, kita harus menentukan dulu sebelum proyek itu dimulai, apa tujuannya, ya. Nah, tujuannya harus spesifik, ya. Tujuan yang spesifik yang ingin dicapai pada saat kita mengerjakan proyek tersebut, ya. Proyeknya bisa pengembangan suatu aplikasi, ya, atau sistem perangkat lunak. Di mana memang eh, kita melihat bahwa tujuan yang spesifik ini berupa berupa hasil akhir yang teman-teman inginkan atau ingin wujudkan pada proyek yang teman-teman sedang laksanakan, ya. Misal, teman-teman ingin tujuannya dalam pengembangan aplikasi ini itu adalah membuat aplikasi yang user friendly, ya, atau memperbaiki performanya, atau menambah fitur baru atau apapun hal yang lain. Nah, tujuan proyek ini juga bisa mencakup beberapa hal terkait dengan kebutuhan dari customer-nya, ya. Yang penting tujuan proyek itu haruslah fokus utama dari proyek, ya, dan dia harus jelas dan spesifik agar bisa membantu tim proyek untuk memiliki arah yang jelas dan terfokus kepada eh, kepada proyek tersebut. Oke. Ini adalah beberapa contoh dari tujuan proyek yang bisa kita buat. Yang pertama, eh, membuat aplikasi, misalnya contoh membuat aplikasi e-commerce yang bisa membantu proses pembelian dan penjualan produk, memperbaiki performa aplikasi, menciptakan aplikasi baru, atau bahkan kita tujuannya untuk menambahkan fitur-fitur baru ke dalam aplikasi yang sudah ada, ya. Itu juga bisa kita jadikan sebagai tujuan. Lalu kita masuk berikutnya adalah mengenai scope project, ya. Setelah kita tadi mengetahui atau menyusun tujuan, maka kita pahami mengenai scope-nya. Kalau skopnya, ini berarti batasan yang harus kita jelaskan mengenai proyek tersebut, ya. Skop proyek ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan rencana dan juga bisa memenuhi tujuan dari proyek, ya. Sehingga harus dapat didefinisikan dengan baik karena bisa berakibat terhadap hal-hal seperti deadline waktu atau juga biaya yang tidak sesuai. Ini adalah contoh tujuan dan skop proyek mengenai sistem informasi inventaris gudang. Ada beberapa jenis aktivitas yang teman-teman bisa baca, lalu misalnya contoh produk atau hasil akhir yang teman-teman bisa dapatkan, dan di sini ada contoh dari skop yang bisa teman-teman sesuaikan dengan eh, proyek tersebut, ya. Contoh batasannya di sini lebih terhadap kepada waktu, biaya, dan hal yang lain. Nah, di akhir, saya harap teman-teman bisa menyusun kira-kira draft tujuan dan skop seperti yang ada pada slide yang
tadi, ya. Sehingga nanti teman-teman bisa belajar mengenai cara membuat tujuan dan scope dari suatu proyek. Oke, itu aja. Kita bertemu lagi untuk di materi yang berikutnya. Terima kasih.